Ketika berbicara mengenai anime romance, tentu kita nggak bisa nge-skip anime yang berjudul Boku Yaba atau The Dangers in My Heart. Kenapa bisa begitu? Karena di season keduanya ini bisa dibilang sebagus season pertamanya yang sudah pernah rilis dan udah gue pernah bahas gitu ya. Dan satu lagi yang hebat adalah saking bagusnya anime ini, selama musim yang dia berjalan gitu gak pernah tergeser dari nomor 1, yang dimana sebenarnya saat itu juga sedang berlangsung anime Frieren dan juga Apothecary Diaries. Kalau nggak tahu Apothecary Diaries ya itu si Mau udah pernah gue bahas juga gitu ya. Nanti linknya gue kasih di sini. Jadi kenapa sih kok bisa ini Boku Yaba tuh sehebat itu? Nonton videonya sampai habis. Yo minasan, welcome back to my channel yaitu Cosmit, di mana di sini gua akan kembali mereview anime yang sudah gua tonton dan sesuai dengan judul di bawah. Anime yang mau gua bahas adalah Boku Yaba atau The Dangers in My Heart, tapi season yang keduanya. Season pertamanya udah pernah gua bahas dan ya, kesan gue sangat positif sekali terhadap anime ini. Dan ternyata ketika di season keduanya pun setelah gue menonton, ya akhirnya gue memahami kenapa dia ini bisa sebagus itu dan orang-orang cukup menyukainya. Oke, sebelum lanjut menonton video ini, please jangan lupa di like dulu, di subscribe dulu channel gue, dan juga di share ke teman-teman kalian yang mungkin baru nonton Boku Yaba season 1-nya doang atau yang belum nonton sama sekali. Siapa tahu dengan review gua itu bisa membuat mereka tertarik untuk nonton anime ini. Kita langsung masuk aja ke trivianya. Jadi anime Boku Yaba ini terdiri dari 13 episode yang dimana dia rilis di winter 2024. Berarti sekitar Januari sampai Maret tahun 2024, yang berarti awal tahun ini gitu ya. Dan studio yang membuatnya yaitu Shin-Ei Animation. Gua udah nggak perlu sebut dia ngerilis anime-anime apa aja, tapi sejauh yang gua nonton Shin-Ei Animation memang dia secara produksi gambarnya cukup konsisten gitu. Dan tentu saja genre dari anime Boku Yaba ini adalah romance comedy alias rom-com. Anime ini melanjutkan dari season pertama yang dimana pas di season 1 itu tuh perkenalan antara Ichikawa dan juga Yamada. Sekilas flashback juga, Ichikawa ini dia itu tipikal cowok yang bisa dikatakan bukan cowok populer dari secara penampilan juga, dan secara auranya itu aura-aura madesu. Sementara Yamada dia ini cewek yang cakep banget, emang populer juga, dan juga bekerja sebagai model. Jadi ini udah kelihatan ya ada dua personality yang bisa dikatakan kontras banget. Tapi Yamada ini entah kenapa tertarik dengan Ichikawa. Tentu saja Yamada lebih sering mengambil inisiatif untuk mendekati Ichikawa gitu. Dan Yamada ini tipikalnya polos, yang bahkan kadang jadi terlihat bodoh. Ichikawa jadinya salting gitu. Setelah dari salting itu pelan-pelan mereka mulai membangun hubungan, makin dekat. Yang awalnya cuma kayak oh gua cuma tahu lu doang, akhirnya kenal, dari kenal jadi teman, dari teman jadi lebih dekat lagi, yang mungkin bisa dikatakan sebagai teman dekat lah sudah. Tapi tentu saja kalau udah model-model kayak gitu lama-lama pasti akan tumbuh benih-benih cinta lah gitu, yang dimana akhirnya baik dari Ichikawa maupun Yamada itu menyadari bahwa sepertinya gue memang benar-benar ada ketertarikan sama dia nih yang lebih dalam lah gitu. Dan akhirnya mereka mulai berpikir untuk memutuskan apakah kita tetap jadi teman dekat aja atau gue mau dia menjadi pacar gue. Jadi kurang lebih seperti itu ya sinopsisnya. Dari anime ini apa sih yang bisa gue sampaikan gitu? Untuk poin yang pertama, menurut gue dari segi alur ceritanya, dia tetap mempertahankan seperti yang di pertama season 1-nya, di mana modelannya tetap slow pace, yang ya mungkin kalau buat beberapa orang itu bisa dikatakan kayak aduh ini bikin ngantuk nih. Tapi tunggu dulu, dia menampilkan adegan-adegan romantisnya, adegan-adegan lucunya, itu timingnya pas semua di antara cerita yang memang berjalannya cukup lambat gitu. Dan ketika adegannya itu muncul, gue jamin kalian tuh nggak ngantuk nontonnya. Enak, bener-bener enak banget ngikutinnya. Kemudian untuk poin yang kedua, kita ngomong dari sisi karakternya. Masing-masing karakternya itu udah punya ciri khas ya, entah si Ichikawanya maupun Yamadanya, yang dimana kelihatannya ini simple, model-model anak sekolah pada umumnya kayak gitu-gitulah, bisa kasih di sekolah gitu. Tapi pelan-pelan perkembangannya mereka semakin erat, semakin dekat, yang dimana semakin sayang gitu ya. Dan terlihat juga ketika perasaan cintanya ini mulai dilibatkan, kedewasaan mereka itu juga berkembang gitu loh. Jadi nggak sekedar memikirkan egonya doang. Itu yang gue bilang dari perkembangan karakter di anime ini begitu bagus gitu loh.
Kemudian untuk poin yang ketiga, kita ngomong mungkin dari segi visualnya. Sebenarnya sih ini menurut gua udah bagus banget ketika dia gambarin karakternya itu konsisten gitu, nggak ada yang cacat aneh gimana lah. Semua adegannya konsisten gambar karakternya dan juga memang termasuk bagus. Terus momen-momennya entah ya kejadian lucunya, kejadian sehari-hari dan segala macamnya juga menurut gua tergambarkan dengan pas. Dan tentu saja ketika lu nonton adegan-adegannya, ini kokoro, ini hati, dulu bos, nggak kuat asli. Kalau mau dibandingkan dengan anime Gigi Harem yang gua review sebelumnya, untuk anime Boku Yaba ini, menurut gua damage-nya bisa 2 kali lipat anjir. Mantap banget pokoknya. In the end, gue bisa memahami lah kenapa Boku Yaba ini di season keduanya itu bisa bersaing dengan anime-anime top seperti Frieren maupun Apothecary Diaries. Ya karena konsistensi mereka dari season pertama yang memang udah bagus, itu ke season keduanya berlanjut terus dan kita sebagai penonton itu bisa menikmatinya dengan sangat luar biasa sekali gitu loh. Dan ini pendapat gue pribadi aja ya. Anime Boku Yaba ini menurut gue bukan hanya cocok untuk ditonton sama orang-orang yang memang demen genre romcom saja. Mungkin untuk penonton awam atau penonton yang memang tidak punya preferensi genre tertentu, anime ini bisa cocok banget gue bilang. Karena secara tema dan jalan cerita itu bukan yang kayak lu harus berpikir keras. Bukan juga yang kayak, aduh ini feelingnya kayaknya susah banget deh dapetnya. Menurut gua makanya kayak, udah lu mending nonton aja deh, worth it banget pokoknya. Oke, sampai di sini aja dulu untuk video review kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video gua berikutnya. Bye-bye!